Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Trijalmo selaku Headmaster Sekolah Dharma Bangsa. Yang terhormat juga Mr. Michael Isla selaku Academic Advisor TNTK dan juga SD Sekolah Dharma Bangsa. Yang terhormat Miss Dewi Mutiara Sari selaku Kepala Sekolah SD Dharma Bangsa. Yang terhormat juga Miss Mira Feradika selaku psikolog pendidikan Sekolah Dharma Bangsa, dan tak lupa Bapak Ibu wali murid SD kelas 2 dan kelas 6 sampai kelas 6 Sekolah Dharma Bangsa. Selamat datang di acara siang hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat begitu. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan pada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir pada siang ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walaupun di luaran masih virus begitu ya, virus masih sangat tinggi peningkatannya. Maka dari itu kegiatan siang ini akan berfokus dalam bagaimana kita melaksanakan daring KBM di tahun ajaran baru 2021-2022. Saya akan membacakan rundown untuk kegiatan siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah sambutan Headmaster dari Bapak Dr. Trijalmo. Yang kedua adalah program dan kebijakan SD oleh Miss Dewi Mutiara Sari. Yang ketiga, kebijakan bagian keuangan oleh Miss Veronica Ratna Damayanti. Yang keempat, pengembangan karakter siswa. Yang kelima, tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mengawali acara parents orientasi siswa level grade 2 until grade 6 pada hari ini agar berjalan lancar, marilah kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing dimulai. Amin, berdoa selesai. Dan langsung saja Bapak Ibu, kita menginjak ke acara yang pertama. Sambutan dari Headmaster kita Bapak Dr. Trijalmo. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih Miss. Bapak Ibu, anak sekalian, rekan-rekan, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur pada Tuhan ya, pada hari ini kita bisa bertemu mengawali kegiatan akademik 2021-2022 gitu ya. Nah, sehubungan masih pandemi dan Bandar Lampung termasuk yang disekat gitu ya, di mana-mana dijaga gitu. Tapi kita masih tetap bisa bertatap muka melalui daring. Semoga tidak mengurangi antusiasme kita dan anak kita untuk menimba ilmu di semester ini. Bapak Ibu saya hormati, saya akan gunakan screen supaya lebih terarah pembicaraannya. Saya tidak bosan, soalnya selalu mengingatkan, ini juga pernah saya angkat tahun kemarin, bahwa pendidikan itu menghantarkan putra-putri kita semuanya, anak bangsa, untuk bersaing di masa depan. Itu yang harus selalu kita ingat, bahwa anak-anak sekarang, anak-anak Bapak Ibu, itu adalah sumber daya atau investasi yang luar biasa ke depannya. Jadi ini betul-betul memang dari mulai milih sekolah dan milih teman dan sebagainya itu harus sangat selektif. Karena membutuhkan masa depan. Sekarang mungkin kita masih kuat sebagai orang tua ya, kita masih punya sesuatu yang bisa digunakan untuk menjamin kehidupan, tapi ke depan itu sudah tidak lagi, sehingga putra-putri kita lah yang diandalkan. Oleh karena itu kita sangat concern terhadap pendidikan mereka supaya di masa depannya bisa membantu kita, menolong kita. Justru mungkin dia yang akan lebih tampil pertama ketika kita mengalami sesuatu. Maka itu mari kita bersama-sama antara sekolah dengan orang tua itu bekerja sama, sinergi satu dengan yang lain. Dan kalau kita lihat bagaimana ke depan, ini sudah banyak juga di media massa bahwa keterampilan abad 21 itu sangat penting untuk dimiliki atau dibangun dari sekarang gitu ya. Jadi ke depan sumber daya manusia yang dibutuhkan adalah manusia yang punya literasi, punya kompetensi, dan punya karakter. Jadi tiga itu. Literasinya macam-macam, literasi membaca, numerik, dan sebagainya, itu ada 6, dan itu sudah diajarkan juga di SDP. Kompetensi juga sama, kompetensi juga ada 4 paling tidak, kritis, kreatif, komunikasi, kolaboratif. Itu juga akan dibekalkan di SDP.
Dan karakter, apalagi karakter secara nasional dan karakter SDB kita juga sudah kembangkan. Jadi ini sangat penting sekali untuk dibekalkan karena abad 21 ini untuk kebutuhan itu. Jadi kalau kita nggak sungguh-sungguh untuk melatih anak-anak kita, ya khawatir anak kita gagal sehingga nggak bisa mandiri. Mandiri nggak bisa, apalagi menolong kita nanti di masa tuanya. Nah, maka itu paradigma pembelajaran juga sudah berubah. Kalau dulu saya diajar oleh guru saya, atau mungkin Bapak Ibu juga, gurunya hanya menjelaskan aja pekerjaan, menjelaskan, ngasih PR, menjelaskan, kasih PR, seperti itu terus kerjaannya. Ya, jadi tidak bervariasi. Nah, sekarang harus berubah, dan SDB sudah mengadopsi perubahan pembelajaran. Ya, karena abad ini adalah abad bagaimana informasi itu sangat pesat pengembangannya, komputasi, otomasi, komunikasi itu sangat pesat sekali. Bahkan sekarang banyak pekerjaan yang dulu tidak ada sekarang ada, atau bahkan ke depannya belum terpikir oleh kita pekerjaan apa lagi yang akan muncul di masa akan datang. Maka itu pembelajaran akan berubah. Ya. Nah, Bapak Ibu, apa yang dilakukan SDB? Ya, SDB selalu mengupdate sarana prasarana. Selalu saja ada permintaan dari para guru dan para prinsipal untuk menambah sarana prasarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembelajaran secara bermutu. Ya. Kemudian karena era teknologi ke depannya, maka ya teknologi itulah kita latihkan pada para guru, kemudian guru menggunakan teknologi itu untuk pembelajaran. Maka itu mungkin seperti saya lah, atau mungkin beberapa orang tua, itu udah ketinggalan dengan teknologi sekarang, sehingga kalau untuk membantu putra-putri kadang-kadang susah gitu ya. Kalau generasi saya hanya tahunya WA saja. WA dengan YouTube, udah itu dua itu. Yang lain nggak bisa lagi. Apalagi kalau sampai ada apa namanya membuat desain dan sebagainya, udah ketinggalan sama anak sekarang. Gitu. Kita melengkapi sarana prasarana itu agar siswa-siswa kita juga bisa belajar itu. Kemudian program sekolah juga dibuat sangat beragam. Nanti mungkin kepala sekolah atau prinsipal Dewi akan menjelaskan itu program sekolah apa saja. Memang masa pandemi sangat terbatas program sekolah gitu ya, karena tidak bisa tatap muka langsung. Sehingga program sekolah yang lama masih dilakukan tapi dengan cara yang berbeda. Ya, kita berharap dengan pandemi berakhir nanti program sekolah makin berkembang lagi sehingga bisa membekali kemampuan anak-anak untuk bisa berkompetisi di masa depan. Kemudian juga dengan karakter ini kita masih concern ya dengan karakter, karena karakter itu nomor satu gitu ya. Orang akan memilih siapapun pertama dari karakternya, bukan dari pinternya, dari karakternya dulu. Maka itu SDB punya konselor di setiap level, kemudian punya psikolog yang memimpin konselor untuk dalam rangka mengidentifikasi perilaku-perilaku yang menyimpang atau mengembangkan perilaku-perilaku positif pada anak. Dan terus itu dipantau secara konsisten dan terukur. Kemudian juga kita melakukan kurikulum dan pengayaan secara benar dan berkualitas. Jadi karena SDB sekolah nasional, maka menggunakan kurikulum nasional, ya, dengan ditambah dengan beberapa pengayaan. Ya. Kemudian menjalin hubungan orang tua dan wali ini sangat erat hubungannya, ya. Jadi kita ingin bahwa hubungan antara orang tua dengan sekolah itu menjadi tumpuan perkembangan siswa lah. Ya, bagaimana di rumah dan bagaimana di sekolah itu menjadi terkomunikasikan. Oke. Kemudian tadi saya katakan bahwa SDB sekolah nasional, menurut nasional, kemudian ada tambahan-tambahan. Ada bahasa Inggris, ada Mandarin, Jerman, matematika, informatika, soft skill yang macam-macam kita bekalkan itu merupakan plusnya dari kurikulum nasional. Nah, Bapak-Ibu, yang penting lagi adalah bagaimana pendidikan di SDB-nya. Nah, karena tuntutan kurikulum sekarang itu begitu luar biasa, jadi ini yang dituntut oleh pemerintah termasuk SDB, yaitu kemampuan literasi, kemudian kemampuan komunikasi, kolaborasi, kritikal, kreatif, thinking, berpikir tingkat tinggi, dan sebagainya. Ini yang dituntut pemerintah, dituntut oleh SDB, maka kita harus mengambil inisiatif untuk memperbaiki. Bapak Ibu, mohon maaf ini agak ke pendidikan sekali, tapi beberapa saya kira kenal dengan ini. Jadi ada tingkatan-tingkatan berpikir dalam pendidikan. Ya, kalau dulu zaman saya sekolah itu hanya sampai level 2 saja. Jadi kalau nggak mengetahui, memahami saja udah sampai sini. Belum pernah aplikasi, belum pernah analisis, belum pernah evaluasi, belum pernah mencipta. Jadi hanya level ini. Ya.
Di level ini guru hanya menjelaskan saja. Jadi menjelaskan itu dikasih PR baru menjelaskan siswa tahu, kemudian dikasih PR dia paham gitu. Tapi jarang sekali aplikasi. Jadi kalau dulu tuh, jadi Bapak Ibu sekalian, zaman dulu waktu saya sekolah, mungkin Bapak juga seperti itu, itu guru hanya mengajarkan sampai pada level 2 tingkat berpikirnya. Jadi cuma ingat dan paham saja gitu ya. Jarang menerapkan, jarang menganalisis, jarang mengevaluasi, dan jarang menciptakan. Nah, sekarang anak-anak SD pun itu sudah sampai menciptakan. Jadi kalau level tingkatannya ini kognitif atau pengetahuan tingkat 1 sampai tingkat 6. Sekarang kurikulumnya begitu. Jadi kalau para orang tua kadang mengeluh, "Miss, sekarang kok sulit amat sih pelajarannya?" Ya memang seperti itu gitu tuntutannya. Karena ke depan juga tantangannya makin besar, tantangannya juga makin kuat gitu. Sehingga memang dipersiapkan dari sekarang, siswa-siswa sekarang itu harus berpikirnya juga berpikir tingkat tinggi. Ya, seperti itu. Jadinya mau tidak mau sekolah juga harus meningkatkan kemampuan berpikirnya atau melatih berpikirnya supaya pada tingkat sampai tingkat 6. Ya C1 sampai ke C6. Memang untuk SD kelas 1 2 itu kadang-kadang cuma sampai C3. Jadi ingat, paham, dan bisa menerapkan. Kalaupun nanti menciptakan itu masih sederhana sekali. Ya, sifatnya masih imitasi atau meniru saja. Ya, belum bisa inovasi yang seperti yang diinginkan. Gitu. Ya, jadi nanti ketika putra-putri Bapak Ibu naik dari kelas 1 kelas 2, kelas 3 tetap itu pasti akan makin sulit. Sehingga kalau nggak didampingi oleh kita sebagai orang tua dan tidak sering bertanya pada guru itu mungkin mulai kesulitan. Ya, jadi eranya sudah berubah, ya, harus sudah berubah. Nah, maka itu SDP mulai tahun ini itu akan menggunakan pembelajaran yang berbeda, ya, pembelajaran berbeda yang disebut dengan flip classroom. Flip classroom. Seperti apa flip classroom itu? Yang seperti ini. Jadi ini adalah yang tradisional seperti ini yang biasa dilakukan. Ya. Jadi biasalah ketika ketemu guru mengajar seperti biasa, kemudian dikasih PR di rumahnya. Begitu seterusnya, gitu. Sehingga tingkat berpikirnya hanya sampai C2, mungkin C3 gitu. Nah, ini siswa akan kesulitan bila diberi soal-soal yang tingkatannya tinggi, akan kesulitan. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana atau mengapa akan sulit bagi anak. Ya, kenapa? Karena perjalanan tradisional. Nah, beberapa pelajaran nanti di SD akan sudah mulai dengan flip classroom. Flip classroom. Jadi flip classroom itu di mana sebelum belajar siswa itu nanti akan diberikan bahan ajar, bisa berupa video atau bisa berupa tugas untuk mengamati di lingkungan atau di rumahnya dengan dipandu oleh pertanyaan-pertanyaan. Nanti ketika Zoom atau ketika conference, video conference, itu isinya hanya berupa komunikasi dan kolaborasi. Ya. Jadi C1, C2-nya di sini. Dia untuk tahu dan paham itu di tugas-tugas. Kemudian ditingkatkan di sini di aplikasi, kemudian dianalisis dan evaluasi. Nanti setelah belajar di rumah dikasih tugas lagi. Jadi pulang sekolah dikasih tugas lagi untuk apa? Untuk create, untuk menciptakan. Sehingga anak itu bisa mencari pada tingkatan C6. Gitu. Berpikir di tingkat tinggi. Ini yang kelas biasa, Bapak Ibu, yang biasa dilakukan, ya, tradisional di sekolah, penyajian pelajaran, diskusi kelompok, rangkuman, itu biasa seperti itu. Nanti di rumah dikasih PR, latihan soal, penyelidikan. Ya, penyelidikan itu aplikasi. Ya, kemudian kalau flip classroom itu di sekolah, di rumahnya nanti dibalik ini ya, nonton video, mencatat poin penting dari video itu, atau mungkin melihat pengamatan di rumah dan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada pengetahuan dan pemahaman. Nanti di sekolahnya atau ketika ketemu miss-nya itu akan membahas tentang apa yang ditugaskan tadi. Jadi melalui kolaborasi dan melalui komunikasi. Jadi bisa dibuat nanti kelompok-kelompok kecil untuk membahas tugas di rumah dan dipresentasikan di sekolah. Ya, seperti itu. Jadi ada 3 tahapan dalam pembelajaran classroom. Jadi sebelum kelas, ketika kelas, dan setelah kelas. Sebelum kelas seperti tadi biasa ini diberikan tugas-tugas dulu. Ini nanti kalau Bapak Ibu misalnya anaknya diberikan tugas, lu kok belum belajar sudah dikasih tugas gitu. Nah, sebenarnya itu untuk mencapai C1 dan C2 atau kognitif tingkat 1, kognitif tingkat 2. Atau supaya dia tahu dan supaya paham. Nah, baru di sekolah
nanti dia menerapkan secara berkolaborasi dan berkomunikasi. Nanti setelah selesai, nanti dia diberi tugas lagi oleh gurunya, ya, untuk mengembangkan atau menciptakan sesuatu. Jadi berupa proyek dan sebagainya itu nanti di rumah, kelanjutan dari sekolah. Ya. Gitu Bapak Ibu. Jadi ini flip classroom itu fokusnya pada berpikir tingkat 3, C3, C4, C5. Sedangkan C1, C2 di rumah, C6-nya itu di rumah lagi setelah melalui C3, C4, C5. Gitu. Jadi kelas ini dirancang untuk melatih siswa berpikir tingkat tinggi. Gitu. Nah, ini apa namanya? Ilustrasinya, ya. Ya, jadi di kelas di rumah ini tingkatannya. Jadi remembering dan understanding, jadi C1 dengan C2. Nanti di kelasnya adalah apply, kemudian analyze, kemudian evaluate. Kemudian di rumahnya bisa juga evaluate, bisa juga creating. Seperti itu. Ya, diharapkan dengan seperti ini maka nanti anak-anak akan berkembang kemampuan berpikirnya. Oleh karena itu, kami dari sekolah mohon kerjasama yang sangat baik antara guru, kemudian siswa, dan orang tua. Karena siswa-siswa akan diberikan tugas-tugas di rumah untuk mencapai kemampuan berpikir tingkat 1 dan tingkat 2. Seperti itu. Jadi nanti beberapa guru akan mulai dengan flip classroom ini. Karena dari hasil penelitian banyak sekali yang dilakukan dan manfaatnya besar. Apalagi masa pandemi seperti ini akan sangat baik gitu ya untuk mencapai berpikir tingkat tinggi. Jadi mohon nanti kerjasamanya Bapak Ibu kompak, harmonis, saling percaya dan tidak ada kecurigaan. Ya, penting tidak ada curiga, itu penting. Ya, percayalah bahwa guru-guru SDB ini mendidik secara adil, kemudian secara fair gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa ya silahkan nanti bisa berkomunikasi. Jadi permohonan pada orang tua yang pertama menyediakan fasilitas belajar, ya mungkin HP, mungkin laptop, tapi menurut saya lebih baik laptop kalau ada ya. Jadi tidak usah tinggi-tinggi speknya supaya anak bisa melihat layar yang lebih besar gitu dan bisa melihat semua temannya. Misalnya kalau dengan HP itu terbatas sekali. Dan memang anak-anak sekarang juga harus sudah mulai kenal dengan teknologi. Kita tidak membatasi, tapi mungkin mengawasi yang lebih penting. Jangan sampai anak menggunakan teknologi itu pada hal-hal yang negatif. Nanti mungkin Miss Mira bisa memberikan masukan atau mungkin Miss Rani gitu ya di suatu kesempatan nanti memberikan bagaimana sih memberikan teknologi tapi tidak menyebabkan anak itu menjadi berperilaku negatif itu seperti apa. Karena memang anak kita harus berhadapan dengan teknologi mau nggak mau. Jadi nggak bisa dibatasi, oh kamu jangan boleh ya, belum 17 tahun nggak boleh pegang HP, juga nggak bisa seperti itu. Karena eranya era teknologi. Kemudian ciptakan rumah suasana yang kondusif di rumah gitu ya, biarkan anak belajar, berikan situasi yang baik gitu ya. Supaya anak juga akan merasa nyaman gitu ya. Kemudian berikan pengawasan agar putra-putri belajar lebih tertib, disiplin ya. Jadi tetap saja kalau yang muslim sholat subuh, ayo siap-siap belajar, ayo siap-siap mandi dan sebagainya. Karena kamu pukul 7 sudah mulai belajar dan seterusnya. Jadi tetap saja seperti biasa, dibiasakan untuk tertib, disiplin dan sungguh-sungguh. Gitu ya. Nah, 3 kata kunci ini penting untuk belajar: tertib, disiplin, sungguh-sungguh. Kemudian selalu memberikan motivasi dalam belajar. Ya, kalau anak belum nyampe ya harus dilatih supaya sampai. Jadi bukan dimarahi atau bukan diberikan hukuman, tetapi justru mungkin kita harus memberikan motivasi agar dia mencapai pada prestasi puncaknya. Kemudian juga mengecek pengiriman tugas-tugas pada guru. Saya kira nanti ini nanti bisa diulang lagi lah pelatihannya kepada para orang tua untuk bisa membuka file atau membuka dokumen punya putra-putrinya sehingga bisa mengecek ya, sehingga tidak terjadi salah paham seperti sebelumnya. Dan mohon juga tugas-tugas ini karena tugas itu tugas perkembangan, jadi kalau anak diberikan tugas berarti itu akan mencapai perkembangan tertentu, dan kalau tidak dilakukan ya dia tidak akan mencapai perkembangan tertentu. Dan sekali lagi semua rugi, ya gurunya juga rugi karena harus mengulang-ulang kembali, orang tua juga rugi karena ini ada investasi masa depan bagi keluarga, bagi orang tua. Maka itu mohon dapat dicek supaya perkembangan putra-putri kita sesuai dengan kita inginkan. Sekali lagi pengiriman tugas bukan hanya sekedar nilai, tapi ini adalah bagaimana karakter itu dikembangkan. Saya kira itu, dan mohon maaf belum bisa melakukan pembelajaran secara online ya, offline, karena dari wali kota pun kita masih dilarang. Kita akan taati kalau misalnya wali kota sudah mengatakan silahkan lakukan pun kita SDB belum.
Jadi kita menunggu 2 minggu setelah semua jalan. Kenapa begitu? Karena kita ingin lihat bagaimana pengalaman yang terjadi selama 2 minggu offline sekolah-sekolah lain. Jadi kita tidak akan ikut-ikutan, kita ikutan 2 minggu setelah itu, jadi 14 hari sesuai dengan masa inkubasi dari COVID. Kalau misalnya yang lain kemudian ada kasus, ya kita belum mulai lah. Paling nggak itu Bapak Ibu ya, mohon maaf. Terima kasih, selamat berdiskusi. Silakan sepuasnya lah mendiskusikan ini supaya tidak ada pertanyaan-pertanyaan di kemudian hari atau tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari. Tapi kami juga tetap menerima masukan, menerima pertanyaan sepanjang perjalanan pembelajaran di Sekolah Dharma Bangsa ini. Saya demikian, Miss Rani, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Trijalmo untuk penjelasan mengenai kurikulum di Sekolah Dharma Bangsa. Selanjutnya berkaitan juga mengenai kurikulum dan juga program. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai program dan kebijakan SD oleh Prinsipal SD Sekolah Dharma Bangsa kepada Miss Dewi Mutiasari. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Miss Rani waktunya. Selamat siang, saya ucapkan kepada Headmaster Sekolah Dharma Bangsa, Bapak Dr. Trijalmo MSI. Selamat siang kepada Mr. Michael, staf dan guru yang hadir pada siang hari ini, dan juga pada seluruh orang tua dari kelas 2 hingga kelas 6. Dan juga mungkin masih ada beberapa orang tua baru yang bergabung kembali bersama kita pada siang hari ini. Izinkan saya share screen, Miss Rani. Oke, baik, tentang SD Dharma Bangsa, pada siang hari ini kita mau kupas tuntas program apa saja yang terdapat di SD dan juga kebijakan pembelajaran daring pada tahun ajaran baru 2021-2022. Nah, jadi pendidikan di SD Dharma Bangsa pastinya kami akan menyiapkan tantangan abad 21 seperti yang Pak Tri sampaikan tadi, bahwa anak-anak pastinya akan berkompetisi di masa depan. Untuk itulah kami mulai mempersiapkan anak-anak dengan kompetensi soft skill yang dimiliki anak-anak. Dan perjalanan panjang kita sampai tahun ajaran ini sudah banyak sekali soft skill yang diajarkan ke anak-anak, dikenalkan dan juga dikembangkan lagi. Seperti berpikir kritis dan mampu memecahkan masalah, kemudian mandiri, mampu berkomunikasi, mampu mencipta dan berinovasi, kemudian kemampuan hidup sebagai warga negara Indonesia dan juga warga dunia, dan juga berkolaborasi. Nah, semua kegiatan, baik itu akademik maupun kegiatan non-akademik, mengarah pada pengembangan karakter Sekolah Dharma Bangsa. Dan ini sesuai dengan visi kami, bahwa kami tidak hanya fokus pada perkembangan akademik, namun juga pada perkembangan karakter. Nah, karakter tersebut tidak hanya untuk melatih siswa saja dan guru, namun juga harapannya kita bisa bersinergi, orang tua, guru, siswa, dan juga pihak sekolah bisa terbangun, bisa berkembang lagi karakter-karakter positif yang diharapkan. Karena pastinya dengan karakter baik dan kuat akan menjadi kunci kesuksesan anak dan juga kunci kesuksesan bagi kita semua. Kemudian kami, SD Dharma Bangsa, menggunakan kurikulum nasional 2013 dan sudah terakreditasi A. Fokus pada perkembangan akademik dan juga karakter positif. Guru dalam melaksanakan tugas hariannya, dalam menyampaikan materi pembelajarannya berpedoman pada standar isi dan juga standar proses yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada tahun ini, insya Allah pada tahun ajaran baru 2021-2022, kami akan mulai mengenalkan dan mengkombinasikan pembelajaran flipped classroom untuk kelas 4, 5, dan 6 secara bertahap pada beberapa pelajaran. Jadi kita akan kenalkan dulu nih konsepnya seperti apa, gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin akan menemukan anak-anak yang cerita bahwa Mama, Papa, aku sudah dikasih video sama miss-nya, aku suruh belajar. Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian anak-anak diminta menonton video, diminta untuk mencari beberapa jawaban dari pertanyaan yang diberikan berdasarkan video. Nah, itu adalah skenario dari flipped classroom, di mana kita ingin anak-anak mulai dari diri sendiri untuk mulai menonton nih, ada materi apa di video tersebut di rumah. Baru nanti keesokan harinya ketemu miss-nya, baru akan dibahas secara tuntas bersama teman-temannya di sekolah.
Kemudian tetap dengan penguatan pendidikan karakter. Nah, ini adalah pencapaian dalam K13, ada kemampuan literasi. Nah, kemampuan literasi di sini tidak hanya kemampuan membaca saja, namun juga kemampuan mencari, membagi, dan menggunakan informasi. Tentunya juga tetap dengan 4 kompetensi, mampu berkomunikasi, berkolaborasi, mampu memecahkan masalah, kreatif, dan inovasi. Nah, ini juga yang terus kita kembangkan di SD Dharma Bangsa, yaitu pendidikan karakter. Baik itu pembelajaran normal, tatap muka, maupun pembelajaran daring. Di semua pelajaran kita terintegrasi, guru-guru harus dapat mengembangkan karakter anak-anak, seperti jujur, disiplin, kerja keras, saling menghargai, dan lain-lain. Kemudian ini adalah proses pencapaian kognitif, jadi kemampuan yang ditargetkan dimiliki oleh anak-anak di kelas 1 hingga 3, yaitu masih kompetensi dasar mengingat, mengerti, dan menerapkan. Namun nanti kalau sudah kelas atas, kakak-kakak kelas 4, 5, dan 6, sudah mulai dikembangkan lagi. Mereka harus dapat menganalisis, kemudian mengevaluasi, dan juga menciptakan. Tentunya guru-guru setahun yang lalu sudah mulai mengenalkan juga model soal high order thinking skill, soal-soal yang mungkin jauh lebih ada tantangannya gitu ya, untuk di kelas 4, 5, dan 6. Nah, ini adalah kebijakan terbaru pada tahun ajaran ini, dan ini berlaku untuk semua sekolah. Jadi pada tahun ini nanti akan ada namanya asesmen nasional. Jadi asesmen nasional adalah mengevaluasi kinerja dan juga mutu sistem pendidikan pada seluruh sekolah. Jadi SDB mau dinilai nih SD Dharma Bangsa, mau dinilai bagaimana mutu sistem pendidikannya, kemudian bagaimana hasil belajar muridnya, dan juga kualitas belajar mengajar dari para guru. Nah, nanti akan diberikan tes-tes yang akan diberikan kepada anak-anak, namun tidak memiliki konsekuensi pada kelulusan siswa. Ada 3 instrumen yang terdapat dalam asesmen nasional, yaitu yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM. Di sini untuk mengukur literasi membaca dan numerasi. Jadi nanti soal-soal ini dalam bentuk literasi membaca dan juga numerasi. Literasi membacanya tidak hanya terbatas pada materi tentang bahasa Indonesia saja, tapi lebih mencakup secara umum. Kemudian pesertanya adalah siswa kelas 5, 8, dan 11 yang dipilih secara acak. Nah, pada tahun ini ada pilot project-nya di kelas 5, mudah-mudahan nanti akan berjalan dengan baik, yang akan kita adakan juga di semester 1 ini. Nah, kegiatan AKM ini juga nanti serentak akan diadakan oleh seluruh sekolah di Bandar Lampung dan juga di luar Bandar Lampung, karena memang kami mengikuti program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian tidak menutup kemungkinan juga ini nanti akan diberikan di kelas 6 sebagai pengganti ujian nasional seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian model pembelajaran yang diberikan seperti apa? Modelnya adalah pembelajaran HOTS atau High Order Thinking Skill. Nanti anak-anak akan diminta pastinya membaca, kemudian mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, dan menggunakan informasi itu untuk menyelesaikan masalah, baik itu dalam literasi membaca dan juga numerasi yang berhubungan dengan angka-angka. Nah, bentuk soalnya adalah pilihan ganda kompleks menjodohkan isian, singkat, dan uraian. Instrumen yang kedua adalah survei karakter, jadi tidak hanya secara akademik saja dinilai, namun juga nanti ada survei terkait karakter positif yang dimiliki oleh siswa-siswa. Kemudian yang ketiga instrumennya adalah survei lingkungan belajar, yaitu mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Akan dilihat fasilitasnya seperti apa, lingkungan pembelajaran di kelasnya seperti apa, sehingga nanti akan didapatkan data terhadap mutu dan pembelajaran di SD Dharma Bangsa. Nah, ini tahun kemarin juga sudah beberapa guru-guru yang mengenalkan soal-soal yang hot. Nah, ini mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan di saat asesmen kompetensi minimum atau AKM. Nah, ini adalah penilaian yang kami berikan untuk dimasukkan dalam rapot siswa, yaitu ada sikap spiritual, sikap sosial,
pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, untuk keterampilan ini yang kami berikan kepada siswa dalam bentuk tugas proyek video maupun kegiatan ataupun tugas saat sesi video conference bersama anak-anak. Kemudian ini adalah penilaian total untuk rapot juga. Jadi nilainya didapatkan dari kuis, tugas harian, dan juga proyek. Kemudian ada 40%, kemudian karakter peserta didik 10%, ujian bulanan 20%, ujian tengah dan akhir semester 30%. Selanjutnya tentang beasiswa. Jadi ada 2 macam beasiswa yang ada di SD Dharma Bangsa. Yang pertama, beasiswa per semester dengan mendapatkan diskon 50% SPP selama 1 semester. Dengan kriteria yang pertama, nilai rata-rata tertinggi di levelnya untuk semua pelajaran. Kemudian nilai rata-ratanya minimal 85, nilai bahasa Inggris minimal 90, nilai matematika minimal 90, dan nilai rapot karakter. Dan tentunya tidak hanya di poin bahasa Inggris dan matematika saja, ini adalah kalkulasi dari semua pelajaran. Akan dilihat penilaian rata-rata tertingginya. Kemudian yang kedua adalah beasiswa masuk ke SMP Dharma Bangsa. Yang akan diberikan adalah 100% bebas DPP dan diskon 50% SPP selama 1 semester. Dengan kriteria, yang pertama nilai tertinggi di levelnya, nilai akademik 50%, nilai prestasi perlombaan 30%, nilai rapot karakter 20%. Nah, nilai-nilai ini adalah akumulasi nilai rapot kelas 4 semester 1 hingga kelas 6 semester 1. Jadi tidak hanya nilai akademik saja, tapi juga nilai prestasi perlombaan. Ada poin persentase yang cukup besar juga. Kemudian ini adalah kegiatan yang dilakukan masih sama seperti tahun sebelumnya, namun kami memiliki beberapa evaluasi yang akan kita perbaiki di tahun ajaran ini. Nah, terkait kegiatan bimbingan yang ada di SD Dharma Bangsa, yaitu ada remedial dan extra hour, kemudian membaca dan menulis di kelas 1. Nah, untuk kegiatan ini, pastinya kami mengharapkan ada komunikasi antara siswa dan juga guru-guru di sekolah. Kita akan mengajarkan anak-anak untuk berani bertanya, Miss, ada soal yang aku belum paham misalnya. Atau aku belum paham di materi tertentu. Jadi harapan kami, Bapak dan Ibu juga bisa memotivasi anak-anak untuk ayo berani bertanya ke Miss-nya, gitu, supaya kami juga tahu bahwa oh ada anak yang memang betul-betul belum tercapai nih, gitu, untuk kompetensi dasarnya. Karena pastinya banyak keterbatasan dari guru-guru juga dalam sesi pembelajaran online ini, sehingga diharapkan ada komunikasi antara orang tua dan guru secara efektif. Selanjutnya ini adalah ekskul jika nanti keadaan sudah normal kembali, masih sama seperti beberapa tahun sebelumnya. Kemudian ini adalah aturan dan kebijakan. Yang pertama, komunikasi dengan guru pukul 7.30 hingga pukul 4 sore, sebaiknya setelah KBM berakhir. Komunikasi melalui WA akan kami buka selama 1 bulan. Setelah itu admin yang dapat mengirimkan pesan agar informasi dapat tersampaikan secara efektif dan tidak terjadi penumpukan pesan. Kemudian yang kedua akan diaktifkan komunikasi melalui email. Yang ketiga, bagi siswa kelas 6, ujian tengah semester dan ujian akhir sekolah akan dilakukan secara langsung menggunakan video conference dan juga Google Form. Jadi nanti live nih ujiannya sambil buka Zoom atau Google Meet, kemudian anak-anak sambil mengerjakan tugas. Kemudian yang keempat, kegiatan video conference akan dilakukan secara terpisah untuk kelas 1, 2, dan 3 dengan pertimbangan bahwa di level bawah ini anak-anak masih membutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi untuk bisa memahami materi dan pembelajaran dari guru. Dan namun untuk di kelas 4, 5, dan 6, video conference dilakukan secara bersamaan. Karena mereka sudah jauh lebih besar, sudah bisa menghandle dalam artian dengan bimbingan guru dan juga orang tua, mereka akan bisa mengikuti KBM dengan baik. Nah, terkait ini juga saya perlu sampaikan bahwa tahun ini kami ada 16 kelas totalnya, dan ada kurang lebih 30 guru yang bergabung di SD Dharma Bangsa, dan sulit sekali untuk menata jadwal pelajaran ataupun jadwal video conference sehingga semua bisa mendapatkan porsinya. Namun inilah yang terbaik yang kami bisa lakukan kepada Bapak Ibu. Kalaupun nantinya dalam perjalanan di kelas 4, 5, dan 6
sesi video conference misalnya dirasa masih kurang dan lain-lain, silahkan untuk bisa menghubungi guru kelas jika memang anak-anak tersebut masih membutuhkan bimbingan. Pastinya kita ada program remedial dan juga program extra hour yang diberikan untuk anak-anak yang belum dapat mencapai kompetensi dasar yang diharapkan. Atau masih ada yang bingung-bingung nih tentang materi tertentu, jangan sungkan untuk menghubungi guru kelas ya Bapak Ibu. Nanti kami akan adakan Zoom, misalnya memang harus memberikan materi yang dirasa anak tersebut belum mencapai. Kemudian yang keenam, tidak diperkenankan mengikuti les atau pelajaran tambahan dengan guru sekolah Dharma Bangsa. 7, ini terkait model dan warna rambut. Kalau kemarin mungkin selama pandemi ini kan masih ada nih yang laki-laki rambutnya panjang. Nah ini mohon sekali di tahun ini dirapikan supaya sama dengan teman-teman lainnya. Jadi rambut bagi murid laki-laki dinyatakan panjang apabila rambut belakangnya melewati kerah baju dan jika disisir ke arah ke depan menutupi alis mata. Mudah-mudahan nanti ini bisa disampaikan ke anak-anak. Kalau kemarin masih ada yang nggak mau nih dipotong, mohon sekali dari Bapak dan Ibu untuk bisa memberikan pengertian ke anak-anak. Kemudian ini penggunaan seragam. Nah, ini adalah kontrak belajar atau aturan yang terdapat di masa pandemi COVID-19 terkait KBM anak-anak. Yang pertama, mengikuti video conference dengan rutin, kecuali untuk keadaan darurat atau kegiatan lain yang dirasa anak-anak belum dapat mengikuti, misalnya sakit ataupun ada musibah dalam keluarga. Nah, jika belum dapat mengikuti video conference, maka rekamannya akan kami share, akan kami bagikan di Google Classroom. Jadi Bapak Ibu tetap bisa menonton kembali di rumah bersama anak-anak dan memberikan beberapa pengertian terkait materi tersebut. Kemudian yang kedua, menyalakan kamera saat sesi video conference, kecuali juga ini untuk keadaan yang dirasa darurat, misalnya sinyal, biasanya kalau selama ini yang terjadi itu karena sinyal, sehingga tidak bisa menghidupkan kamera. Nah, namun dalam hal ini saya mohon juga untuk diberikan pengertian ke anak-anak bahwa ayo jangan malu-malu gitu ya Bu ya, karena kemarin banyak gitu terjadi seperti itu, kameranya off, dipanggil nggak ada nama, nggak ada suara, tapi ada di situ. Jadi kami bertanya-tanya sedang apa gitu. Jadi mohon ini tetap komunikasinya dengan guru kelas. Kalaupun memang belum bisa menyalakan, silakan berkomunikasi dengan guru kelas. Kemudian berbicara sopan saat sesi video conference. Yang keempat, bila tugas lambat dikumpulkan, maka nilai akan dikurangi 5 poin. Nah ini juga untuk melatih kedisiplinan anak-anak. Dan kami juga menghargai kepada para orang tua dan juga siswa yang tepat waktu dalam mengumpulkan tugas, sehingga ada pengurangan sedikit dalam tugas yang dibebankan. Kemudian yang kelima, wajib mengisi fakta integritas. Bila belum mengisi fakta integritas, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian. Nah ini mohon diisi juga. Kita mau melatih juga nih kedisiplinan anak-anak terkait ujian yang akan diadakan. Kemudian yang keenam, tidak diperkenankan untuk mencontek buku saat ujian. 7, tidak diperkenankan untuk mencari jawaban ujian menggunakan search engines seperti Google, Yahoo, Brainly, dan lain-lain. Bila terbukti mencontek, copy paste, maka akan ada pengurangan. Bila terbukti mencontek, copy paste dari search engine, maka akan ada pengurangan poin nilai pada tiap butir soal. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi di tahun ajaran baru ini. 8, peserta didik selalu mengisi daftar hadir yang diberikan guru untuk penilaian karakter. Jadi tetap ada penilaian karakter nih untuk peserta didik yang mengisi daftar hadir. Berarti dia disiplin nih mengisi daftar hadir setiap hari. Kemudian 9, menggunakan nama lengkap peserta didik ketika video conference, bukan nama lain atau nama samaran. 10, selama pembelajaran berlangsung, peserta didik hanya membuka aplikasi pembelajaran yang ditentukan. Dilarang bermain game atau membuka aplikasi lainnya. Jika terdapat kesulitan dalam pemahaman materi ataupun tugas-tugas, peserta didik dapat berkomunikasi dengan guru melalui aplikasi Google Chat, email, atau kolom komentar di Google Classroom. Nah, nanti ke depannya akan ada sosialisasi, baik itu kepada orang tua dan juga kepada siswa, bagaimana menggunakan aplikasi-aplikasi baru di kelas baru. Kemudian 13, peserta didik wajib menggunakan kalimat yang sopan saat mengirim atau menjawab pesan. 14,
Dalam keaktifan kegiatan belajar di kelas melalui video conference, pendidik akan memberi poin. Diharapkan aktif di kelas, kemudian menyampaikan ide dan gagasannya saat pembelajaran. Jadi ada nilai khusus nih, ada poin untuk anak-anak yang aktif saat video conference melalui Zoom ataupun Google Meet. Kemudian 15, saat berbicara audio dalam posisi on, bila tidak sebaiknya audio di-mute agar suara hingar-bingar, suara lain tidak masuk. 16, menggunakan seragam sesuai dengan jadwal pada saat video conference. 17, bergabung dalam video conference 5 menit sebelum waktu pembelajaran dimulai. 18, mempersiapkan buku pelajaran dan alat tulis sebelum pembelajaran dimulai. Nah, namun karena kita terkendala PPKM juga yang tidak hanya di Sumatera saja, namun di Jawa Bali, jadi terdapat keterlambatan dalam pengiriman buku pelajaran. Jadi nanti tidak apa-apa Bapak Ibu, bagi siswa yang belum mendapat buku tetap mengikuti KBM, baik itu yang live ataupun melalui Google Classroom. Karena nanti guru-guru akan membuatkan materi dan juga mengirimkan materi yang berhubungan dengan buku pelajaran tersebut. Kemudian 19, menjaga ketertiban kelas selama video conference berlangsung, tidak makan, bermain sendiri, dan tidak mencoret-coret layar. 20, tugas siswa dikumpulkan melalui Google Classroom. Jika ada kendala tugas, dapat dikumpulkan melalui email atau Google Chat. Nah, mengapa tidak melalui WA? Jadi kemarin banyak evaluasi terkait penggunaan WA. Satu, terkadang karena penuhnya memori di WA tersebut, di HP tersebut, sehingga guru-guru terkadang harus merestart ulang ataupun men-set lagi, sehingga banyak data-data juga yang hilang. Nah, kalau dikumpulkan melalui email ataupun Google Chat, maka itu jauh lebih aman. Kemudian 21, mengikuti kegiatan homeroom atau perwalian dengan rutin. Homeroom ini kita adakan setiap hari Senin pagi. Guru-guru akan memotivasi anak-anak, kemudian akan diberikan informasi, mungkin minggu ke depan ini akan ada kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan anak-anak. Seperti itu. Kemudian pembelajaran jarak jauh kita pada tahun ini masih sama, menggunakan Google Classroom, dan integrasi komputernya juga tetap kita berikan ke anak-anak, kalaupun kemarin mungkin masih banyak juga kendala-kendala yang terjadi, kami dalam 1 minggu ini akan tetap mensosialisasikan juga kepada orang tua dan siswa terkait aplikasi-aplikasi yang akan kita pergunakan. Ini adalah aplikasi penunjang yang digunakan oleh guru-guru dalam membuat video ajar. Kemudian video conference, video variasi pembelajaran, aplikasi latihan soal, cukup terkait kebijakan pembelajaran daring. Untuk kelembagaan Yayasan Dharma Bangsa Edukasi, di sini ada Ibu Litwina Heriani sebagai Ketua Yayasan Dharma Bangsa Edukasi, dan ada Bapak Raymond Levy sebagai Operational Director Dharma Bangsa Edukasi. Ada saya, Miss Dewi, dan juga Bapak Dr. Trijalmo, ini yang selalu memberikan saran dan masukan untuk perkembangan pendidikan anak-anak di ISI Dharma Bangsa. Kemudian saya dalam tugas harian juga dibantu oleh 2 teacher coordinator, ada Miss Novita Veronica, teacher coordinator bidang kesiswaan, dan juga ada Miss Rifka Daryono, teacher coordinator bidang kurikulum. Kemudian ini adalah teacher yang akan bekerja di level kelas 1. Ini adalah wali kelas 1, ada Miss Ratna, Miss Novi, Miss Lydia, Miss Sri Mulyani, Miss Siska, Miss Restia, Miss Yulita, Miss Rizka. Kemudian ini adalah guru-guru yang akan bertugas di SD kelas 2, ada Miss Devi, Miss Fitri, Miss Ari, dan Miss Zaima. Kemudian ini adalah guru-guru di level kelas 3 dan 4. Di kelas 3 ada Miss Elina dan Miss Kiki atau Miss Reskianti. Di kelas 4 ada Miss Ica dan juga Miss Nadia. Di kelas 5 ada Miss Noni dan juga Miss Nurul. Di kelas 6 adalah Miss Rifka dan Miss Mila. Dan ini adalah guru-guru bidang studi. Ada Mr. Ivan dan Miss Ani sebagai guru olahraga. Miss Lucia sebagai guru Mandarin. Ada Miss Rani sebagai guru karakter building, Miss Sita, guru bahasa Lampung. Kemudian ini adalah guru-guru agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, dan juga agama Buddha. Nah, jadi mereka ini adalah
pasukan terbesar nih ya, guru-guru yang jumlahnya mungkin sudah banyak sekali, dan insya Allah kami akan berjuang di tahun ajaran baru ini untuk memberikan pendidikan bagi putra-putri Bapak Ibu. Demikian informasi yang dapat saya berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Miss Dewi untuk penjelasannya mengenai school program di SD Dharma Bangsa. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang tak kalah pentingnya, yaitu kebijakan bagian keuangan oleh Chief of Finance kepada Miss Veronica Ratna Damayanti. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Miss Rani. Selamat siang untuk Headmaster Sekolah Dharma Bangsa, Bapak Dr. Trijalmo. Kemudian ada Mr. Mike, lalu Kepala Sekolah SD, Miss Dewi, semua guru SD Sekolah Dharma Bangsa, dan selamat siang untuk Bapak Ibu Wali Murid Sekolah Dharma Bangsa. Saya akan menjelaskan tentang sistem pembayaran SPP dan DPP di SDB. Izin share screen ya. Baik, di sini untuk yang pertama ketentuan DPP. Jadi DPP yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan lagi. Lalu bagi orang tua atau wali yang pada saat awal pembayaran mengambil sistem 2 kali bayar, maka pembayaran yang kedua dapat dibayarkan paling lambat tanggal 10 di bulan Desember 2021. Ini biasanya sebelum kita pembagian rapot untuk semester pertama. Jika pembayaran tidak tepat waktu, maka akan ada denda sebesar 2% per bulan dari sisa DPP. Lalu siswa yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di semester berikutnya. Juga rapot semester 1 belum bisa diambil oleh orang tua atau wali siswa. Berikutnya adalah ketentuan SPP untuk dalam keadaan normal. SPP dibayarkan sesuai tahun ajaran, yaitu bulan Juli 2021 sampai dengan Juni 2022. Denda SPP diberlakukan jika pembayaran SPP dilakukan setelah tanggal 10 di setiap bulannya. Besaran denda adalah 1% sampai dengan 10%. Untuk pembayaran SPP yang dilakukan tanggal 11 sampai tanggal 20 akan dikenakan denda 1% per hari. Jika pembayaran di atas tanggal 21, maka akan dikenakan denda maksimal yaitu 10%. Lalu jika pembayaran SPP dilakukan 1 tahun langsung di muka, maka akan mendapatkan potongan sebesar 5%. Jika siswa tidak membayar SPP selama 2 bulan, maka di bulan ketiga siswa yang bersangkutan tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Lalu sebelum mengikuti UAS atau UTS, maka orang tua atau wali siswa wajib melunasi SPP sampai dengan bulan berjalan. Pihak sekolah berhak menyimpan dokumen penting apabila ada administrasi yang belum terselesaikan. Ini misalnya seperti rapot, jika SPP belum dilunasi, maka pihak sekolah berhak untuk menyimpan. Kemudian yang berikutnya adalah untuk sistem pembayaran. Sistem pembayaran SPP di Sekolah Dharma Bangsa untuk siswa lanjutan tetap menggunakan sistem auto debit. Untuk siswa baru menggunakan sistem virtual account. Nah, untuk siswa lanjutan yang tidak menggunakan auto debit atau sudah tidak menggunakan auto debit, diharapkan dapat segera mendaftarkan virtual account. Nanti bisa segera menghubungi admin kami. Dan ini adalah untuk prosedur auto debit. SDB bekerja sama dengan BNI untuk pelaksanaan auto debit. Auto debit dilakukan di rekening atas nama siswa. Untuk siswa yang berusia lebih dari 17 tahun akan dikenakan biaya admin bank sebesar Rp5.000. Auto debit dilaksanakan setiap tanggal 10 setiap bulan. Jadi diharapkan sebelum tanggal 10 saldo anak sudah ada sehingga kita dapat menghindari adanya gagal debit. Jika adanya gagal debit, SPP bulan berjalan harus dibayarkan ke rekening yayasan. Yang berikutnya adalah prosedur virtual account. SDB juga bekerja sama dengan BNI untuk pelaksanaan virtual account. Setiap siswa akan mendapatkan nomor virtual account yang akan digunakan untuk pembayaran SPP setiap bulan. Setiap tanggal 2 sampai 5 tiap bulan akan dikeluarkan tagihan SPP beserta nomor virtual account dari BNI dan dikirimkan ke email orang tua atau wali siswa yang terdaftar. Pembayaran virtual account dapat dilakukan pada saat nomor virtual account diaktifkan dari BNI, yaitu dari sejak diterimanya email sampai tanggal 10 setiap bulannya. Setelah lewat tanggal 10, pukul 23:59,
nomor virtual account otomatis akan nonaktif. Kemudian prosedur transfer. Kalau prosedur transfer ini adalah hanya diperuntukkan untuk siswa yang memakai proses auto debit tapi gagal debit. Jadi dapat mengirimkan SPP ke rekening yayasan, rekening BNI, yaitu untuk SD di nomor 1539003900 atas nama Yayasan Dharma Bangsa Edukasi. Yang kemudian adalah kebijakan SPP selama pembelajaran online. Nah, ini yang harus kita perhatikan bersama. Jadi, ada perbedaan antara keadaan normal dan pembelajaran online. Dalam pembelajaran online, pembayaran SPP baik secara sistem auto debit maupun virtual account yang semula dilakukan per tanggal 10 akan dimundurkan sampai dengan tanggal 25 setiap bulan. Selain itu, akan mendapatkan diskon SPP sebesar 10% setiap bulan. Namun, potongan 10% itu tidak akan berlaku jika pembayaran tidak tepat waktu atau lewat dari tanggal 25. Dan untuk denda sementara akan ditiadakan. Jika siswa tidak membayar selama 4 bulan, maka di bulan kelima siswa yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang berikutnya adalah ketentuan pengiriman bukti transfer. Ini adalah untuk yang tadi auto debit tapi gagal debit dan harus segera mentransfer ke Yayasan Dharma Bangsa. Jadi bukti transfer dapat dikirimkan ke nomor admin di nomor HP 082175850144. Ini adalah nomor resmi khusus pengiriman bukti transfer atau konfirmasi terkait SPP dan DPP. Tidak boleh melalui frontliner ataupun wali kelas. Dalam mengirimkan bukti transfer, dimohon untuk menuliskan nama siswa lengkap beserta kelas, lalu foto bukti struk, dan dipastikan fotonya terlihat tanggal dan jam transfernya. Apabila Bapak Ibu mengirimkan bukti transfer melalui WA ketika sudah di-read, maka secara otomatis bukti transfer telah tercatat. Kami mohon maaf jika tidak ada balasan. Apabila konfirmasi terkait pertanyaan tagihan SPP dan lainnya, baru akan kami balas. Lalu konfirmasi mengenai pembayaran dapat dilakukan sesuai jadwal jam kerja, yaitu dari pukul 7.30 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat. Demikian penjelasan tentang sistem pembayaran SPP dan DPP. Untuk selanjutnya, waktu saya kembalikan ke Miss Rani. Terima kasih. Terima kasih banyak Miss Vero untuk penjelasannya. Mungkin nanti Bapak Ibu sudah menyimpan pertanyaan nih untuk Miss Vero, bisa ditahan dulu. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan tentang pengembangan karakter siswa oleh psikolog Sekolah Dharma Bangsa. Kepada Miss Mira Septia Veranika, dipersilahkan. Oke, terima kasih Miss Rani. Ini soulmate partner kerja ini. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya, para orang tua siswa kelas 2 sampai kelas 6. Apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Kalaupun iya, kalaupun masih ada yang dalam kondisi tidak sehat atau sakit atau yang harus isolasi mandiri di rumah, semoga diberi kesehatan, segera bisa beraktivitas kembali dan berkumpul dengan keluarga. Nah, mengingat kondisi sekarang masih pandemi lagi ya, masih berlangsung pandemi, bahkan ini seperti serangan kedua gitu, case-nya semakin meningkat. Ini tuh yang paling deg-degan menunggu pengumuman online lagi atau offline tuh sebenarnya orang tuanya. Betul nggak Bapak Ibu semuanya? Karena harus menyiapkan mental lagi gitu ya. Aduh gitu, kalau ada promo atau sale stok kesabaran mungkin udah diborong nih gitu ya dari jauh-jauh hari gitu. Dibeli stoknya banyak-banyak gitu karena bakal menemani anak-anak belajar lagi, pastinya kesabarannya juga harus ekstra, waktunya juga harus diluangkan cukup banyak gitu. Apalagi
Bapak dan Ibu banyak juga yang bekerja atau memiliki aktivitas selain aktivitas domestik di dalam rumah. Nah, semangatnya ini nih yang mesti kita recharge lagi. Semangat orang tua juga nih yang harus kita recharge lagi. Tidak hanya semangat guru dan siswanya, tapi orang tua juga harus di-charge lagi nih biar baterainya full gitu, sehingga menemani anak-anak belajar juga dalam kondisi emosi yang positif. Kalau kita menemaninya dengan perasaan bahagia, emosi positif, mudah-mudahan anak-anak juga bisa beradaptasi lagi di tahun ajaran baru ini dengan guru barunya, dengan teman-teman barunya, sehingga pembelajaran bisa tetap efektif ya. Oke, saya share screen dulu. Oke, nah tim konselor di Sekolah Dharma Bangsa formasinya masih tetap sama untuk di SD dan TK. Masih ada Miss Maharani Fonidiah tuh kan, lihat senyumnya ya Bapak Ibu ya, ceria sekali, ciluk Mbak. Jadi tenang, putra putri Bapak Ibu pasti nantinya nyaman kalau mau curhat, mau ngobrol dengan Miss Rani, baik itu kalau ada masalah maupun sekedar curhat-curhat untuk mengembangkan potensi diri. Silahkan nanti boleh mengatur waktu kalau mau ketemu secara online atau offline dengan Miss Rani. Tetapi dalam masa PPKM darurat ini kami melayani konsultasinya online dulu ya Bapak Ibu ya, mengingat juga kondisi yang sedang tidak kondusif saat ini. Nah, kemudian di SMP kita ada konselor baru, Miss Nabila Kartiasa Utami, panggilannya Miss Bella. Ini nggak kalah lucunya, nggak kalah kece, dan nggak kalah kerennya dengan Miss Rani. Di SMA kita juga ada konselor juga, Miss Ritalia Alistantia, lebih akrab dipanggil Miss Alia. Nah, kemudian saya sendiri, Miss Mira, sebagai psikolog pendidikan di Sekolah Dharma Bangsa, menghandle dari level TNTK sampai SMA, juga orang tua, guru, dan karyawan, gitu ya. Jadi all package. Selanjutnya, nah ini yang ingin saya bagikan ke para orang tua gitu ya, termasuk saya juga nih orang tua di SD juga nih, anaknya naik ke kelas 2 gitu. Setelah melihat hasil pembelajaran kemarin selama kurang lebih 1 tahun berapa bulan ya kita harus online, kurang lebih 1 tahun 3 bulan gitu ya. Yang awalnya kita stres gitu, aduh saya harus bagaimana nih gitu. Yang awalnya kita hanya mengantar anak ke sekolah, terus pulang, jemput, dan tanya ada PR apa, mendampingi malam saat buat PR, atau mendampingi belajar untuk menghadapi ujian besok. Tapi ini karena pandemi 1 tahun 3 bulan kita full menemani anak belajar di rumah. Apalagi untuk orang tua yang bekerja pastinya membagi waktu juga sangat sulit gitu. Harus mengecek tadi belajar apa, ada kendala atau tidak, kemudian ada PR atau tidak, sudah disubmit atau belum. Pastinya luar biasa sekali pengorbanan Bapak dan Ibu. Nah, di sini juga kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas upaya yang sudah dilakukan. Karena ternyata kami melihat banyak orang tua yang berhasil juga melewati ujian di masa pandemi ini gitu ya, yang walaupun di awal-awal kita sama-sama terkaget-kaget bagaimana menyikapinya, tapi ternyata alhamdulillah anak-anak terlihat masih berprestasi, anak-anak terlihat masih bisa menangkap materi dan nyaman belajar. Tapi tidak dipungkiri juga ada beberapa atau anak-anak yang mengalami kendala ya dalam proses pembelajarannya dan dalam tumbuh kembangnya gitu. Kembali lagi kami pun tidak menyalahkan orang tua ataupun tidak menyalahkan sepenuhnya pada guru-guru atau pihak sekolah, tapi kembali lagi ini kita lihat sebagai tantangan. Kami tidak memungkiri bahwa ada beberapa siswa yang memang masih memiliki kendala, begitu ya. Oleh karena itu di pertemuan tahun ajaran baru ini kami ingin mengajak lagi semua orang tua untuk yuk kita sama-sama satukan visi misi, kita charge lagi semangat kita bahwa apa yang kita lakukan ini insya Allah nanti akan kita petik mungkin 10-20 tahun lagi gitu ya.
Bapak Ibu mungkin familiar dengan nama artis Maudy Ayunda ya, kalau tidak salah ya, yang baru lulus S2 dari Inggris ya gitu. Itu salah satu artis yang juga berprestasi. Dia mendapatkan beasiswa LPDP untuk kuliahnya di luar negeri gitu. Saya baca share ibunya Maudy di Instagram. Dia menyemangati para orang tua yang sekarang lagi berjuang menemani anaknya di pembelajaran online. Katanya gini, ayo orang tua gitu, sekaranglah waktunya kita bekerja keras mendampingi anak kita sekolah, mendampingi anak kita belajar gitu. Berikan effort terbaik kita di masa mereka usia sekolah dini, terutama ya di TK dan di SD. Karena nantinya pada saat mereka sudah jadi remaja atau dewasa, pembelajar yang aktif, kita udah bisa leyeh-leyeh, kita udah bisa santuy gitu ya, karena bukan lagi kita yang mengejar mereka untuk belajar, tapi mereka yang akan sibuk menata diri mereka, menetapkan tujuan dan mengejar mimpi-mimpinya gitu. Jadi orang tua juga yang menikmati hasilnya. Jadi memang effort terbesar kita adalah di saat anak usia TK dan di SD gitu. Kalau di SMP udah bisa mulai dilepas dan di SMA begitu. Karena kalau kita terlena, terutama di jenjang TK SD, yang akan ada kendala ini kasihan ke anaknya. Pertumbuhannya, perkembangannya akan ada masalah gitu. Dan otomatis kita juga yang bakal kerepotan sepanjang usia perkembangan anak kita nanti sampai dia dewasa gitu ya. Ada banyak masalahnya gitu. Kalau untuk di usia SD, terutama untuk usia kelas 1 sampai kelas 6, mungkin masalahnya di seputaran emosi. Emosi ini terkait dengan motivasi belajar, kemudian masalah perilaku terkait dengan keinginan atau kemampuan anak untuk mengikuti rules. Ada yang susah banget untuk mengikuti rules di rumah ataupun rules di sekolah gitu ya. Jadi ikut Zoom telat dan lain sebagainya. Ada juga yang dikendala di sosial dan lain sebagainya. Bahkan ada beberapa anak juga yang terutama untuk di level TNTK ya, karena pandemi orang tua masih harus bekerja, akhirnya di rumah lebih banyak pengasuhan dititipkan atau diamanahkan ke pengasuh ataupun teknologi. Akhirnya ada kendala dalam perkembangan motorik kasarnya yang harusnya sudah bisa jalan di usia paling telat 18 bulan, tapi ternyata masih ada yang belum bisa berjalan lebih dari usia 18 bulan, belum bisa bicara sudah usia 2 tahun dan lain sebagainya. Ada banyak faktor yang menyebabkan itu semua gitu. Tapi kalau kita mau coba klasifikasikan gitu, identifikasikan perkembangan anak-anak ini, ada 2 faktor utamanya yang mempengaruhi, internal dan eksternal. Internal ini ada faktor genetik atau faktor konsepsi pada masa pembentukan embrio pada masa kehamilan, dan kalau eksternal ini faktor-faktor yang terjadi setelah anak lahir. Salah satunya yang sangat mempengaruhi itu adalah pola pengasuhan kita dan stimulasi kita gitu. Dan dari hasil salah satu penelitian profesor, beliau dokter spesialis anak di Jakarta, Prof. Hardiono, dari hasil kajian beliau, ternyata di masa pandemi ini, terutama 1 tahun belakangan ini, jumlah anak yang berkebutuhan khusus atau yang menunjukkan kendala dalam tumbuh kembangnya itu meningkat tajam di tahun ini gitu. Itu kenapa gitu? Kalau kita menanyakan apa sih yang berubah gitu di masa pandemi ini, pola pengasuhan kita, pasti sedikit banyaknya ada yang berubah ya, berpengaruh. Yang sebelumnya kita lebih leluasa untuk berinteraksi misalnya dengan keluarga besar, dengan tetangga, kita bisa main di luar rumah, outbound activity itu dengan leluasa, tapi sekarang semua harus biar aman deh, udah di rumah aja, nggak kemana-mana gitu. Akhirnya ketika kita pasif, kita menyerah dengan kondisi yang saat ini sedang terjadi, ada saja kendala yang dihadapi oleh anak-anak kita, yang jadi korban anak-anak sebenarnya ya gitu. Karena kalau kita orang dewasa sudah bisa lebih adaptif menyikapi perubahan ini. Akhirnya apa gitu? Karena di rumah aja ya sudah gitu. Pengasuhan kita lebih banyak digantikan oleh
yang ngomong, atau misalnya sama teknologi, TV, smartphone, gadgetnya yang ada di rumah, sehingga kita lebih banyak perannya orang tua sebagai pengawas atau penonton gitu. Hanya sekedar ngecek, oke, udah makan belum, tadi belajarnya sudah belum, sudah ngumpul tugas atau belum, dan lain sebagainya. Sedangkan kita lupa bahwa sebenarnya peran orang tua, khususnya di masa pandemi ini, kita dituntut untuk lebih kreatif, lebih solutif. Kita dituntut untuk jadi manajer. Kalau sebelumnya saat sekolah, manajer di sekolah itu adalah guru gitu. Hari ini kita belajar matematika, habis ini peralihan ke pelajaran Mandarin gitu. Ada wali kelas yang mengguide gitu ya. Ketika anak-anak belum masuk ke kelas, ada wali kelas yang mencari gitu. Nah, saat ini ketika di rumah Zoom, peran ini digantikan oleh orang tua lebih banyak gitu. Dia orang tua menjadi manajer. Oke, hari ini kakak pelajarannya ini gitu. Apa yang harus kakak siapkan gitu ya. Jadi orang tua membantu anak untuk melakukan tugasnya. Kemudian juga peran kita tidak hanya sebagai manajer, tapi juga sebagai fasilitator. Kita harus melihat, oh anak saya usia 10 tahun nih gitu. Dia pingin banget main ketemu dengan teman-temannya, tapi kan masa pandemi. Bagaimana ya yang harus saya lakukan supaya bisa main dengan aman misalnya gitu ya. Boleh kalau misalnya video call untuk sekedar ngobrol gitu ya. Terus juga misalnya mereka mau main game online bareng gitu. Nah, hal-hal seperti ini juga tidak apa-apa kita fasilitasi, asalkan ya tentunya ada term and condition-nya di saat waktu libur, setelah semua tugas selesai dan lain sebagainya. Nah, kemudian orang tua juga sebagai ahli, mau tidak mau kita diminta ya, kita didorong untuk beradaptasi dengan cepat. Yang tadinya orang tua sudah lupa nih dengan pelajaran bahasa Inggris gitu ya, dengan grammar atau dengan pelajaran sains, metamorfosis itu seperti apa, anaknya belajar, terus nanya ke kita gitu. Sebagai orang tua, kan kalau ditanya nih, "Ma, metamorfosis itu apa?" gitu. Nggak tahu, tanyanya sama miss-nya atau tanya sama Google gitu. Nah, ini yang sebaiknya kita hindari gitu. Karena untuk menumbuhkan semangat anak belajar gitu, ada baiknya kalau misalnya kita tidak tahu apa itu metamorfosis gitu, boleh kita ajak anak, oh iya, Bunda udah lupa nih, karena udah lama belajarnya gitu. Boleh yuk kita cek bareng-bareng lagi di video yang Miss sudah kasih tadi, atau di buku pelajaran kamu, atau di YouTube gitu, kita sama-sama belajar. Nah, di sini ahli ini bukan berarti kita tahu semuanya, tapi kita bisa menggait anak gitu. Balik lagi jadi fasilitator atau manajer. Nah, yang tidak kalah penting ini adalah jadi teman main yang seru gitu. Jangankan anak-anak yang umur 10 tahun begitu ya, anak-anak yang umur 7 tahun, 4 tahun, anak saya aja mengeluhkan, ini kapan sih coronanya mati Bunda gitu, aku ini udah capek gitu, apalagi mau aku mainin, kayaknya aku belum manjat genteng deh yang belum gitu ya. Jadi sampai kebingungan gitu, apa yang harus dia lakukan gitu ya. Nah, ini yang harus kita coba explore lagi. Kita lihat lagi, oh anak kita hobinya apa gitu, media apa yang kita punya di rumah gitu. Jadi main itu tidak harus mahal, tidak harus tidak harus mahal, tidak harus berbau-bau teknologi gitu. Media apapun di rumah yang bisa bikin mereka happy itu sudah main. Contoh gitu, main air, nyuci mobil bareng, atau misalnya ngelihat orang tuanya lagi buat adonan kue, dia pun kasih adonan yang sama, terserah dia mau buat apa gitu. Itu pun sudah main buat anak, itu sudah seru. Jadi jangan kalah dengan pandemi, karena kembali lagi zamannya kita belajar dulu dengan zaman anak-anak kita, terutama yang generasi alfa ini sudah berbeda. Kalau zaman kita dulu belajar harus tatap muka, sosialisasi harus ketemu langsung. Tapi di era abad 21 ini, anak kita harus kita fasilitasi, harus kita dorong untuk mereka bisa beradaptasi dengan cepat secara online. Mereka bisa kreatif belajar secara online. Nggak harus dan nggak hanya melihat media atau video yang dikirimkan miss-nya, tapi bisa mencari sumber-sumber lain begitu. Karena setelah pandemi COVID-19 kita tidak tahu tantangan apa lagi. Nah, mungkin ada COVID apa lagi, nggak tahu nanti akan ada perubahan apa lagi begitu. Jadi mental daya juang, mental tidak menyerah, mental
anak-anak yang terus berpikir kreatif dan mencari solusi, itu yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, gitu ya. Nah, oleh karena itu SDB tidak lelah-lelahnya ingin menanamkan karakter ini. Kenapa? Karena kembali lagi hasil survei, hasil penelitian ya terhadap orang-orang sukses gitu. Tidak hanya serta-merta akademik yang dikedepankan gitu, tapi ternyata soft skill, attitude, perilaku, karakter yang lebih menentukan begitu. Kalau sudah punya IQ yang superior, kalau sudah punya prestasi akademik yang bagus, itu poin plus, itu anugerah gitu. Tapi kalau dikemas lagi dengan karakter yang unggul, karakter pelajar Pancasila kalau dibilangnya ya dari Kemendikbud sekarang, itu lebih amazing lagi. Ini yang bakal bisa bikin anak-anak kita survive. Karena sekarang mungkin orang tua sudah merasakan ya, pandemi ini semua orang jadi bisa berinteraksi dengan siapapun. Kita bisa belajar dari, misalnya belajar masak dengan Chef Rebecca. Chef Rebecca domisili di Jakarta, kita bisa belajar gitu. Kita bisa belajar cara buat desain, ternyata si desainernya dari Singapura. Anak-anak bisa belajar balet, sama siapa? Ternyata ada ahlinya dari Inggris. Semuanya online dan murah gitu. Hanya modalnya mau atau tidak. Orang tua memfasilitasi anak-anaknya dan memotivasi anak-anaknya. Oleh karena itu, tidak lelah-lelahnya kami untuk merangkul orang tua, yuk sama-sama kita mengembangkan anak-anak kita untuk bisa jadi pelaku aktif di persaingan global nanti, bukan pelaku pasif. Karena nanti persaingan di era anak-anak kita nih yang usia SD sekarang, bukan lagi persaingan antara perusahaan besar ke perusahaan besar, corporate to corporate, tapi person to person. Bisa jadi nih nanti ternyata Jevon jadi ahli IT, bisa mendesain web perusahaan atau sistem sebuah perusahaan gitu. Tidak perlu Jevon punya perusahaan besar, bermodal besar, cukup dia membuat ataupun mengiklankan dirinya, company-nya secara online dan bisa dipakai jasanya oleh orang-orang dari Singapura, dari mana-mana gitu ya. Sama mau jualan tempe udah mulai mendunia ya, artis Korea itu udah mulai makan tempe gitu. Jadi kita bisa buat produk tempe dan itu bisa dijual sampai ke luar negeri begitu. Jadi persaingan sudah person to person, bukan lagi perusahaan ke perusahaan gitu ya. Nah, peran yang paling utama dan pertama itu tentunya keluarga. Nah, ini pandemi mengajarkan kita bahwa ternyata memang kuncinya pendidikan tuh yang pertama utama adalah keluarga, bukanlah sekolah dan masyarakat gitu ya. Sekolah melanjutkan apa yang sudah dilatih di rumah dan masyarakat membantu untuk mengembangkannya. Ini beberapa waktu lalu juga saya ikut lagi belajar lagi dengan dosen saya dulu di S1 di Bandung, Prof. Juke gitu. Jadi dari hasil penelitian beliau mengatakan bahwa untuk jadi orang tua yang sukses, yang bisa melahirkan anak-anak yang cekatan dan tangguh, itu orang tua harus punya dua. Pertama, punya pola pikir yang terus bertumbuh, terus berkembang. Artinya orang tuanya harus terus belajar. Belajarnya gimana? Ya ikut parenting seminar, ikut ngobrol dengan anak-anaknya, diskusi dengan anak-anaknya, sehingga tahu, oh memang anak sekarang nih trennya mereka lebih senang belajar hal-hal baru lewat media sosial gitu. Mereka lebih senang bersesuatu yang berbau teknologi, mereka lebih terbuka, mereka lebih kritis. Bagaimana menyikapinya? Ini kita harus terus belajar. Nah, oleh karena itu nih nanti di akhir Miss Mira akan share info untuk mengajak orang tua, guru, dan karyawan kita sama-sama belajar supaya jadi orang tua yang punya growth mindset. Nah, kunci yang kedua adalah mendidik dengan cinta. Cinta di sini bukan hanya kasih sayang ternyata. Cinta di sini yang diteliti oleh Prof. Juke itu pertama C adalah contoh ternyata. Contoh, kita mau jadi anaknya kreatif, mau jadi anaknya kritis, tapi kalau orang tuanya sering mengeluh, kalau orang tuanya mudah menyerah, anak akan belajar dari sini. Begitu. Lalu I-nya itu adalah iklim. Bagaimana kita menciptakan iklim atau suasana yang menyenangkan di rumah. Tidak hanya menyenangkan, terkadang situasi-situasi yang menantang, yang menyedihkan pun diperlukan oleh anak supaya anak bisa belajar gitu ya. Jadi iklim di sini bukan selalu iklim yang bahagia, yang menyenangkan, tidak.
Kadang anak menangis karena gagal pun itu perlu, gitu. Yang penting di sini adalah iklim yang suportif, gitu. Lalu N di sini artinya nilai. Kita harus punya nilai. Apapun agama kita, pastinya kita punya prinsip, punya pegangan. Ini anak-anak kita mau dijadikan apa ke depannya? Kita mau jadi keluarga yang seperti apa? Dari nilai-nilai inilah anak belajar bahwa, oh, aku tuh hidup, aku tuh melakukan sesuatu itu harus punya tujuan. Aku belajar bukan karena demi aku dapat nilai bagus, dapat beasiswa aja. Itu terlalu perifer, itu terlalu dangkal gitu. Tapi coba kita tanamkan makna yang lebih lebih memiliki nilai gitu. Kamu belajar, coba deh kita lihat masyarakat di sekitar kita. Kamu belajar supaya kelak ketika kamu sukses, kamu bisa bantu banyak orang di sekitar kamu. Kamu bisa bantu orang yang sakit. Kalau kamu mau jadi dokter, kamu bisa bantu banyak orang untuk sembuh gitu. Nah itu, jadi nilai-nilai seperti ini yang harus mulai dibangun. Gitu. Kemudian T-nya adalah tanggung jawab. Jadi apa yang sudah dipilih anak, apa yang sudah dilakukan anak, kita coba ajarkan dari hal-hal kecil itu untuk mereka bertanggung jawab. For example, yang sederhana saja. Hari ini mau belajar apa? Kamu cek ada pelajaran apa saja. Kamu ambil bukunya. Setelah selesai belajar, walaupun di rumah ada fasilitas yang membantu begitu ya, yang menolong. Selesai belajar, selesai makan, selesai melakukan aktivitas, kamu bereskan sendiri. Nah gitu. Jadi kalau di Barat gitu ya, di Eropa, di Amerika, anak-anak usia kelas 3 SD, usia 7 tahun, 8 tahun itu sudah bisa belajar mencuci piring sendiri, bahkan menyiapkan sarapannya sendiri gitu ya, minimal ceplok telur dan buat roti gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini harus dibiasakan. Yang terakhir A-nya itu adalah asih gitu. Jadi cinta kasih gitu. Jadi melakukan sesuatu based on kasih sayang karena kita mau anak-anak berkembang. Nah, itu yang ingin kami himbau lagi ke orang tua. Tetap kami apresiasi karena orang-orang tua di SDB termasuk orang-orang tua yang hebat gitu ya, karena terbukti anak-anaknya banyak yang survive di masa pandemi ini. Untuk program dan lain sebagainya kurang lebih sama seperti semester-semester atau tahun-tahun sebelumnya. Untuk layanan juga kurang lebih sama. Ya, jadi ada konseling individu, kelompok, konsultasi orang tua, tes psikologi gitu ya. Nanti jika ada misal kenapa nih anaknya susah fokus, susah menangkap gitu, apakah ada kendala di daya tangkapnya atau ada kecenderungan misalnya mengarah ke gangguan belajar khusus, disleksia, diskalkulia, monggo silakan jika ingin konsultasi hubungi wali kelas, nanti kita atur jadwal pertemuannya, apakah online atau offline. Ya, itu saja dari saya. Oh, satu lagi, ini yang tadi mau Miss Mira woro-woro ya. Nanti di tanggal 24 Juli, hari Sabtu, kita akan ada acara parenting seminar dari psikolog di Jakarta, Ibu Rosdiana Setningrum. Beliau ini aktif di masyarakat, terutama untuk pemberdayaan di bidang parenting. Beliau juga memiliki klinik terapi dan juga sekolah, begitu ya. Jadi nanti orang tua bisa banyak tanya, bisa diskusi dengan Bu Rosdiana. Nah, kebetulan juga nih moderatornya pasti udah pada kenal ya. Ini parents kita, ada orang tuanya Bim Bim, Ibu Yuke Elvandari, moderatornya, terima kasih Ibu Yuke sudah mau membantu kami, dan juga MC-nya langsung Pak Rey sebagai Direktur Operasional SDB. Ini dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli, sekaligus sebagai opening lah, itu pembukaan untuk menyambut orang tua supaya kita semangat lagi, tidak hanya orang tua tapi guru-gurunya juga gitu. Yuk kerja kerasnya insya Allah nanti terbayar ketika anak-anak kita sudah dewasa. Itu dari saya. Kata penutupnya ini, educating the mind without educating the heart is no education at all. Jadi mendidik, mengisi hanya kognitifnya saja itu nggak cukup. Tapi anak-anak juga harus diisi budi pekertinya, perasaannya, belajar untuk empati, belajar untuk
toleransi, respect, dan lain sebagainya. Terima kasih banyak Miss Rani dan orang tua yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau sore ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Miss Mira untuk penjelasannya yang luar biasa. Semoga kita makin bersinergi ke depannya untuk membimbing anak-anak kita semua. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di waktu yang ditunggu-tunggu mungkin, yaitu sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan pertanyaan. Boleh dimanfaatkan fitur raise hand atau langsung unmute mikrofonnya sehingga langsung bisa bertanya. Untuk kesempatan kali ini kami berikan kesempatan untuk 3 penanya terlebih dahulu Bapak Ibu. Dipersilahkan. Mumpung baru awal semester Bapak Ibu mungkin ada hal yang ingin disampaikan kepada pihak sekolah mengenai program dan juga beberapa hal-hal tadi yang sudah dijelaskan baik dari Pak Tri, dari Miss Dewi, Miss Mira dan juga Miss Vero. Mungkin teman-teman PIC bisa dibantu juga melihat siapa nih yang sudah raise hand. Dari siapa ya? Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang tunjuk. Boleh Bapak Ibu? Atau dari keluarga SDB yang baru. Oh, ada Mama Gabriel ya? Ya, Miss. Tadi saya mau tanya tentang perihal mulai pembayaran SPP. Itu dimulai bulan berapa ya, Miss ya? Tadi nggak kedengar. Oh iya, terima kasih Ibu. Kepada Miss Vero, bisa memberikan penjelasan kembali mengenai pembayaran SPP. Baik, terima kasih. Selamat sore Ibu. Maaf, bisa diulang lagi pertanyaannya, tadi putus-putus. Untuk pembayaran SPP-nya dimulai kapan, atau bulan ini atau bulan depan gitu? Pembayaran SPP maksudnya dimulai bulan ini atau bulan depan, begitu ya, ketentuan yang tadi? Iya. Ya, itu sudah bisa dimulai dari bulan Juli, Ibu. Jadi bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022. Nah, nanti seperti yang tadi saya bilang, ada perbedaan pada saat nanti sudah ada pembelajaran tatap muka, otomatis kebijakan SPP akan berubah, seperti itu. Baik, Miss. Terima kasih, Miss. Cuma situ aja. Terima kasih, Mama Gabriel, untuk pertanyaannya. Ada lagi, Bapak Ibu? Halo, Miss. Ya, Ibu selamat siang. Ibu Noviana. Ya, silakan, saya dari Ibu. mamanya Kisti, Miss. Oh, silakan Ibu. Ini cuma mau ini aja, Miss. Apa mungkin SPP itu diskonnya bisa lebih banyak sedikit? Kan kita tidak pernah tatap muka, sekolahnya tetap di rumah, tetap nggak terlalu ini, maksud saya diskonnya nggak bisa 50% apa 30%, minta tolong sampaikan ke yayasan, Miss. Kalau saya sih nggak tahu kalau yang lain, kalau saya terlalu mahal menurut saya, karena kan kita nggak tatap muka gitu loh, ngajarnya juga kan nggak ketemu, kitanya nggak sekolah, jadi kan masih mamahnya juga yang turun tangan setiap harinya, seperti itu. Terima kasih. Baik Ibu Noviana, terima kasih banyak. Mungkin Miss Vero kembali bisa dijelaskan kembali. Ini mungkin curahan hati mungkin juga mewakili ibu-ibu yang lain. Iya, kalau bisa. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih atas curahan hatinya. Jadi ini kan sebenarnya kebijakan dari yayasan langsung. Nggak apa-apa kalau misalnya ada masukan atau kritik, kami tampung dulu. Nanti akan kami coba sampaikan ke pihak yayasan. Nanti jika ada perubahan atau ketentuan lain, kami akan segera infokan. Gitu. Terima kasih. Baik, thank you Miss Vero. Selanjutnya mungkin yang lain Bapak Ibu dipersilahkan kembali untuk bertanya ataupun memberikan cerita unek-uneknya mungkin selama mendampingi anaknya selama sekolah online begitu Bapak Ibu. Sudah begitu cukup? Pertanyaannya sudah cukup jelas Bapak Ibu mengenai program sekolah, pelayanan dan juga administrasi. Jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin kita
akan tutup acara pada siang hari ini dengan mengucap rasa syukur, alhamdulillah, karena acara pada siang ini sudah berjalan dengan sangat lancar. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di acara Parents Orientation pada siang ini. Saya selaku pembawa acara dan juga mewakili teman-teman PIC dan juga Dewan Guru yang bertugas pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Informasi lanjutannya akan mungkin disampaikan oleh wali kelas masing-masing ya Bapak Ibu ya. Semoga kita makin bersinergi ke depannya dan saling support untuk KBM daring di tahun ajaran 2021-2022. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk kesempatannya. Sehat selalu, sampai bertemu di kelas anak-anak masing-masing. Terima kasih banyak. Selamat siang, stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.